Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya saya. Saya hadir kembali untuk melanjutkan pembahasan terkait hardware, di mana pada hardware tersebut sudah saya jelaskan mulai dari input device, kemudian juga sudah processing device sudah pada video sebelumnya, yaitu sekarang masuk pada tahap storage device. Karena storage device ini juga atau komponen-komponen storage device ini juga termasuk kepada hardware, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan kemarin pada video sebelumnya, bahwa hardware itu adalah perangkat keras. Jadi storage device ini juga termasuk kepada hardware, teman-teman. Untuk storage device ini terdiri dari storage dan device. Storage itu penyimpanan, kemudian device itu adalah peralatan, dimana pengertian luasnya adalah sebuah perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data yang telah diolah oleh komputer. Maksudnya adalah storage device itu adalah sebuah media penyimpanan yang terdapat di dalam sebuah komputer atau di luar komputer yang memang fungsinya untuk menyimpan data. Menyimpan data, teman-teman. Maksudnya kita analogikan seperti ini. Analogi sederhananya ya, sebuah dompet untuk menyimpan uang, atau sebuah lemari untuk menyimpan buku ataupun baju, begitu. Artinya storage device ini kalau kita kaitkan ke dalam komputernya, storage device ini adalah sebuah penyimpanan data. Artinya di sini digunakan untuk menyimpan berbagai macam data, bahkan jutaan data, begitu, teman-teman. Selanjutnya untuk storage device di sini yang pertama ada hard disk driver, teman-teman. Pastinya teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia komputer pasti tahulah untuk jenis-jenis hard disk, begitu ya. Hard disk ini juga termasuk kepada media penyimpanan. Di sini ada dua gambar, ada hard disk yang khusus untuk laptop, kemudian ada hard disk yang untuk desktop, begitu. Karena memang untuk ukuran laptop dan ukuran hard disknya komputer, PC atau desktop itu berbeda, teman-teman. Cenderung lebih kecil yang ukuran laptop, begitu. Di sini untuk kegunaannya memang untuk menyimpan data, menyimpan dokumen, menyimpan file, bahkan untuk menyimpan sistem operasi pada sebuah perangkat komputer, teman-teman ya. Ini untuk ukurannya bisa 320, bisa ada yang 600, ada juga yang 1 tera, ada juga yang 2 tera. Kalau untuk jenis sekarang itu ada keluaran terbaru yang disebut dengan SSD itu, teman. Kalau teman-teman, kalau SSD ini lebih lebih anggaplah untuk pemrosesnya lebih cepat, kemudian untuk pengelolaannya juga lebih cepat. Selanjutnya di sini ada floppy disk driver, peralatan untuk membaca atau menulis pada sebuah disket. Ini sebuah contoh disket, teman-teman ya. Ini adalah sebuah media penyimpanan juga yang mirip card reader, cuma bukan card reader ini, teman-teman. Fungsinya juga untuk menyimpan data dan dokumen, cuma sekarang ini jarang sudah dipakai karena sudah ada media penyimpanan yang baru, yang lebih fleksibel, yang lebih efektif, dan bahkan bisa dibawa kemana-mana, begitu, teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada optical driver, berbentuk piringan yang bekerja menggunakan sinar laser untuk melakukan proses pembacaan dan penulisan data melalui optikal. Contohnya seperti ini. Ini adalah suatu jenis media penyimpanan yang sifatnya berbentuk piringan. Bentuknya berbentuk piringan yang data ini dapat dibaca menggunakan laser, begitu, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa macam, ada CDRW, kemudian CDR, kemudian ada DVD. Bedanya CDR, kemudian CDRW, kemudian DVDR juga. Bedanya kalau ada RW ini, kalau ada RW itu maksudnya adalah rewrite, artinya data yang ada pada sebuah driver optik atau optical driver ini atau pada CD ini bisa dihapus dan bisa diisi atau bisa diganti dengan file lain atau dokumen lain, begitu. Jadi sebenarnya untuk ini DVD kemudian VCD juga fungsinya adalah untuk menyimpan sebuah data, menyimpan sebuah dokumen. Ini biasa kita temukan, biasanya isinya di dalam sebuah video atau sebuah musik. Kalau di perkantoran itu berisi tentang dokumen-dokumen perusahaan, begitu, teman-teman ya. Ini dulu pernah populer, cuma sekarang karena ada media penyimpanan yang lebih
nyaman, lebih enak. Itu ini juga sudah jarang dipakai begitu. Kemudian untuk pembacaannya, untuk pembacaan dari CD, kemudian untuk mengisinya atau untuk mengisi data ke dalam CD dan DVD ini dibutuhkan alat yang namanya CD-ROM. Ini adalah bentuk atau gambar dari CD-ROM ya teman-teman. Jadi fungsi dari CD-ROM itu memang fungsinya adalah untuk membaca data ini, kemudian untuk mengisi data ke dalam CD atau DVD ini. Ini adalah jenis CD-ROM untuk laptop teman-teman. Jadi ini adalah tampilan gambar CD-ROM yang terdapat pada laptop, dan ini adalah CD-ROM yang terdapat pada desktop atau komputer begitu. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk juga adalah media penyimpanan atau storage device, dimana untuk ukurannya ada yang 16 GB, ada yang 32 GB begitu. Lebih instan juga, bawanya lebih gampang begitu. Jadi flash disk juga ini bisa digunakan untuk menyimpan data, kemudian mengisi data gitu, untuk bisa dijadikan menyalin data dari komputer ke komputer yang lain begitu ya. Kemudian ada SD card di sini. Ada SD card. Yang SD card ini biasanya ada di handphone, kemudian yang ini ada di kamera, dan ukurannya juga tidak lebih dari 100 GB. Insya Allah yang saya temukan itu tidak lebih dari 100 GB teman-teman ya. Jadi ini juga termasuk kepada media penyimpanan teman-teman. Dan semua komponen atau semua bagian-bagian atau semua peralatan dari yang saya temukan tadi, yang saya kemukakan tadi dari awal, semuanya itu termasuk kepada hardware, tetapi kategorinya masuk di bagian storage device atau media penyimpanan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari pematerian, dari penyampaian saya. Memang murni dari kebodohan saya teman-teman. Kritik dan saran saya butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.